Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini yang begitu sejuk kita bisa menghirup udara yang insya Allah oksigennya begitu murni. Ini suatu nikmat yang teramat sangat besar yang perlu kita syukuri, dan yang sangat menggelitik dalam hati saya ketika dari kamar ke sini 3:30 saya lihat suasana yang teramat sangat luar biasa, yang mungkin bisa kita jumpai di kalangan pondok pesantren. Sudah banyak para ustaz-ustaz yang melaksanakan sholat tahajud bermujahadah. Ini bikin saya tersenyum, masya Allah. Ternyata guru-guru Al-Falah ini beda dengan guru-guru yang ada di luar sana. Fa insya Allah dengan semangat spiritual, dengan kecerdasan spiritual yang sangat luar biasa, menjadi saya bersyukur dan merasa kecil. Koncone awak dewi termasuk golongan minas sholihin. Amin. Wassalihat. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita sapa di pagi hari ini dengan ucapan salam dan salawat kepada beliau Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam. Gak bahaya tadi. Insyaallah aman. Kita bersalawat dulu nih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa labatana wa qadibatina biyawmina ila yawmil akhirah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dalam kajian subuh ini, perkenankan saya akan menyampaikan sebuah ayat firman Allah di dalam surah Ar-Rum
kita kupas bersama dalam versi tafsir tasawuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, sebuah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan penafsiran dan penjelasan tentang maksud daripada ayat tersebut. Beliau berkata, qala al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalb. Yang dinamakan daratan adalah laksana lisan, dan yang dinamakan lautan laksana hati. Fa'idha fasadal lisan bakat alaihin nufus, wa idha fasadal qalbu bakat alaihin malaika. Kata Sayyidina Abu Bakar, ketika lisan ini rusak, maka menangislah para manusia. Dan ketika hati ini rusak, maka menangislah para malaikat. Penjelasan dari ayat tersebut, yang dimaksud dengan rusaknya lisan karena kotornya lisan. Yang keluar dari lisan manusia bukan kata-kata bijak, bukan kata-kata yang bermakna, akan tetapi kata-kata penuh dengan kedengkian, caci maki, cemoohan, menghardik, menghujat, sehingga tatkala manusia itu mendengar, maka menangislah karena rusaknya lisan tersebut. Qaidah mengatakan al-kalamu min sifatil mutakallim. Ucapan itu menunjukkan karakter seseorang. Kalau yang keluar ini adalah kata-kata mutiara, pasti orang mengatakan wong itu elo api, nek ngomong santun, orangnya legit. Tapi sebaliknya, ketika yang keluar ini adalah kata-kata kotor dan makian, bahkan bahasa kita kalau keren bahasa jutek banget. Oh, Masya Allah. Lah ini bahaya. Dan Rasulullah sudah mengingatkan pada kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Gara-gara lisan ini, lisan yang mungil dan tidak bertulang, tajamnya melebihi tajamnya pedang, dikaplok cedak, mari bareng jual kurangan, itu asa. Kalau omongan ini membekas, sampai kapan tak iling-iling, awakmu tahu fitnah aku, awakmu tahu ngomong kayak ini, titen ono akan membekas di dalam hati karena rusaknya lisan. Ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah. Kemudian rusaknya hati, yang bikin para malaikat menangis. Kita ingat ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata, ingat
dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Tatkala daging itu baik, maka seluruh tubuh kita baik. Akan tetapi sebaliknya, tatkala daging itu rusak, daging itu berpenyakit, maka seluruh tubuh kita rusak. Daging itu apa kata Rasul? Qalbun, hati. Dan hati sendiri dibagi menjadi tiga. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Apa yang dikatakan dengan qalbun salim? Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang senantiasa mengagungkan asma Allah, hati yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit bisa jadi pemilik hati ini adalah orang mukmin. Dan ciri-ciri hati yang sakit itu apa? Di antaranya tidak merasa puas dengan kondisi keadaan yang ia punya. Senang angin ngerundeng, depresi, merasa kecewa melihat manusia senang suudzon dan mempunyai rasa dendam. Naudzubillah. Dan orang semacam ini hidupnya tidak akan merasa tenang, hidupnya tidak akan merasa bahagia, selalu gelisah, resah, galau. Kemudian hati yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati, jauh dari hidayah dan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati yang mati ini sudah tertutup, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, dan ini dimiliki oleh hati-hatinya orang kafir. Naudzubillah. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, di antara tiga penyakit ini Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan tentang beberapa penyakit hati. Ada buahnya, cuma dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan tiga. Yang pertama, al-kibr. Penyakit hati di antaranya adalah sombong, rumongso pangkat, rumongso duwe jabatan, rumongso pintar, rumongso paling sugih, rumongso lan rumongso. Dan ini teramat sangat bahaya, dan sifat ini dimiliki oleh iblis la'natullah alaih. Allah dahulu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna
lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, semuanya pada sujud. Sujud dalam arti bukan penghambaan tapi penghormatan kepada Nabi Adam, karena Allah yang memerintahkan Nabi Adam calon khalifah fil ardh. Semuanya pada sujud para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara, merasa enggan, merasa takabur, merasa sombong. Dilanjutkan ayat tersebut, wa kana minal kafirin, mereka tergolong golongan kafir. Ayat ini tidak berhenti sampai di sini, ditafsiri dengan ayat yang lain. Di dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah bertanya, Allah berdialog dengan iblis. Apa dialog Allah? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berdialog dengan iblis. Kalau bahasa kita begini, iblis opo-opo ya, kalau iblis itu laki-laki, kalau perempuan iblis. Intermezzo ngabutan gitu. Kalau bahasa kita iblis, opo awak tak kongkon sujud nang Nabi Adam kok ora gelem sujud, padahal sing merintahno aku iblis. Jawabannya apa? Ana khairu minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Kalau ada orang merasa dirinya ana khairum minhu, ana khairum minhum, aku luwih apik ketimbang awakmu, aku luwih apik dari semuanya, iblis itu jalan. Dilanjutkan dalam ayat itu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kok iso ngono iblis nggih? Panjenengan nyiptakaken kula niki saking geni, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Rumongsone iblis, nek kapan iblis didadekno saka geni iku luwih mulya ketimbang Nabi Adam diciptakan dari tanah itu rendah dan bau. Mari kita kaji bersama. Dalam kajian ilmiah, unsur api dan unsur tanah tidak lebih baik daripada unsur api. Di antara sekian kemanfaatan unsur api, mudaratnya juga banyak. Di antaranya satu, unsur api ini panas. Panas kenapa adem ya kan? Panas. Bahaya. Gak bahaya, tapi bahaya tenang. Dani kok. Kemudian labil, kena angin wos ngobong kono, kena angin wos ngobong kono. Unsur kemanfaatan dan kemudaratnya lebih banyak. Mudarat. Sekarang kita kaji unsur tanah yang katanya iblis itu luwih apik kok. Unsur api ternyata kajian ilmiah membantah. Unsur tanah yang kita tempati ini, yang bisa memberikan hajat seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, bahkan hewan pun. Satu, jenengan makan sayur itu ditanam di mana? Tanah. Panjenengan saged makan daging niku hewane makan nopo?
tanah, Panjenengan ngapunten, minum itu berasal dari sumber mata air yang dari tanah apa dari api tanah, yang menjadi hajat hidup manusia. Bayangkan seandainya tidak ada air, gak suwe-suwe sebulan ya musim peceklik orang ono banyu, kira-kira piye? garing tuh. Belum yang terkandung di dalamnya yang dibuat ibu-ibu atau emak-emak aksesoris itu Mas, terkandung emas, berlian, permata. permata biru, Kita buat untuk apa? Bahan bakar mobil sampean iso melaku itu dari mana? Ternyata prosongko rumonso api, rumonso luwe ini iblis terbantahkan oleh kajian ilmiah. Nek kapan ono wong senengane rumonso aku iblis. Bapak Jawa mengatakan iso rumonso ojo rumonso iso. Ini dalam banget kalau kita maknai. Yang karena kajiannya katanya untung. Nek 30 menit ana sangune kok jare. Luwih teko iku ya ora disangone kok. Sing gak paham bahasa Indonesia, gak paham bahasa Jawa iki delok esuk sebaiknya ngomong opo. bahaya iki. Masya Allah, itu penyakit hati yang pertama. Yang kedua, riya. Bukan itu bahasa. Bukan. Dan riya ini teramat sangat dilarang oleh Allah dan diharamkan. Riya itu apa? Melakukan segala aktivitas amal bukan disandarkan kepada Allah tapi selain Allah. Ini termasuk bahaya. Bahaya ini Pak ya. Syirik asghar. Oh, Suka bermuka-muka. Kelak di yaumil qiyamah sosok manusia ini akan datang di hadapan Allah dengan membawa amal ibadahnya dan akan dilihat oleh Allah kemudian dilemparkan ke mukanya. Jika ngantuk ya. Mantap Kata namanya. Allah, golek wong sing selama ini jadi tujuan karena segala amalmu bukan karena aku. Nah untuk bila kuping rungokno Cari muka Pak ya. untuk kasar cari muka, lihat kan mukanya ketularan Pak Anwar. Masih aku ya coba nyor PWI. pun yang terakhir hasud atau hasad itu kaos kaki bah Kasat. hasud ya. Kasat itu angkatan darat. Hasud ini dimiliki orang yang ketika temannya ini bahagia dia merasa galau, Medongkol. gak seneng nek kapan delok menungso liya oleh nikmat, seneng nek kapan menungso liya oleh musibah. Gak dadi panitia ono kanca dari dunia dirusoni lobi sana, lobi sini, gak mampu kok ingin didadekno padahal karena dia gak didadekne. Nek didadekno yo sudah dia tidak berkicau lagi. Kicau. Ono koncone iso medhukno sepeda motor anyar. Ya NMAX yang baru Allah. Paling yo kredit. Tidak bersyukur wayahe. Wayahe orang muslim sesama dulur itu kan alhamdulillah koncoku tonggoku iso itu sepeda motor. Tahun ngarep mugi-mugi awak dhewe ya iso ngedhukno sing duwe api. Amin. Ono tonggo itu ukur Mas. Mau mikir katemen sampean. Halah balik ya second. Menyetok karena dia nggak ridho. Kalau kamu nggak ridho dengan pemberian Allah kepada saudaramu, sama hanya engkau tidak ridho tentang ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kepada Allah. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kita awali dengan sholawat, sekarang kita tutup dengan istighfar.
Mudah-mudahan aktivitas kita mulai kemarin yang bernuansakan ilmu itu bisa mencerdaskan kita, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional, sehingga kita kembali ke sekolah mendapatkan energi positif untuk mendidik siswa-siswi kita. Allahumma amin. Kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an ووافقني عملا صالحا والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ismail atas tausiahnya yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya.